Yang kembali lagi di Propaganda, program sepak bola Untuk Anda. Mantap sekali. Kak, Alika dalam hidup ini punya inspirasi nggak sih? Wah, Siapa idol. gitu? Kalau saya mau jawaban yang general aja. Yang masih hidup, yang masih hidup. Iya. Saya jawab orang tua saya. Orang Iya, sosok inspirasi di rumah dan di pekerjaan, kebetulan karena kerjaannya sama waktu itu. Apa tuh? Seorang wartawan. Wartawan. Tapi kalau di dunia bola yang mungkin karena saya bermain bola juga dikit-dikit, ya inspirasi saya pemain dari Chelsea. Siapa tuh? N'Golo Kante. N'Golo Kante, benar. Udah, karena untuk poster kan sama kecil. Cuma kerja keras sama work rate-nya tuh membuat saya, wah saya juga pasti bisa. Pasti bisa, benar. Karena Kak, di balik sosok seorang legenda, seringkali ada sosok lain yang menjadi inspirasi. Misalnya Maiden. Aduh, kenapa jadi Maiden tiba-tiba? Siapakah idolanya? Maiden ya pasti streamer juga dong. Iya. Maksudnya idolanya streamer luar mungkin? Iya, biasanya kan gitu kan. Gak tahu sih, idolanya Maiden siapa? Ibu Megawati. Wah. Dan Ibu Puan Maharani. Wah. Saya baru tahu. Ternyata memang besar banget gitu pengaruhnya Ibu Megawati itu. Dulu ini yang satu tuh penjual di Shopee, yang satu politikus. Gimana idolanya ketemunya? Kayak misalkan Angel Karamoy. Artis. Idolanya Ibu Megawati. Ini semuanya. Demi Allah, benar. Ya nggak apa-apa, nggak mau mengidolakan Ibu Megawati, nggak apa-apa. Emang keren banget. Keren banget. Yang jadi pertanyaan, siapa idola Ibu Megawati? Oh iya juga. Iya. Mungkin Bung Karno? Pasti. Di luar keluarganya. Saya nggak tahu deh. Bu Mega mungkin idolanya. Ternyata Ibu Mega ini sangat mengidolai Didi Kempot. Oh, almarhum Didi Kempot. Karena dekat dengan rakyat. Oh, karena untuk menginspirasi tidak harus seprofesi juga. Tidak seprofesi juga, benar banget. Betul. Jadi intinya mah ya inspirasi mah dari mana aja lah. Betul. Kayak misalkan Virgon. Inspirasinya kan Reza Arab. Dalam hal tertentu mungkin ya. Reza Arab ini juga Gading Martin. Beda kalau itu. Oh, beda lagi. Kalau Reza Arab sama Gading Martin beda. Benar juga. Begitulah Thomas N'Kono. Ini emang namanya agak kocak ya. Agak kocak. Dia ini adalah kiper Kamerun yang ternyata telah menjadi inspirasi bagi kiper legendaris Italia, yaitu Gianluigi Buffon. Bahkan benar-benar tidak disangka kalau mantan penjaga gawang Juventus itu memilih menjadi kiper karena melihat aksinya si Thomas N'Kono ini. Dia terinspirasi oleh N'Kono, iya. Dan emang bicara sosok Thomas N'Kono, betul. Dia ini emang awalnya bukan siapa-siapa. Karena emang lebih terkenal Thomas Jorgi. Wah, kalau di kita iya. Kalau di anak-anak Thomas the Train. Iya, in kereta. Iya. Nah, malah di Italia itu punya banyak kiper yang lebih legendaris lah daripada N'Kono. Dan yang mana mungkin kalau kita berpikir Buffon pasti idolanya Italia juga dong. Betul, karena yang kiper Italia jago-jago. Ada Dino Zoff yang membawa Azzurri menjuarai Piala Dunia 1982. Betul. Ada juga Sewudino. Wah, beda Dino Zoff sama Sewudino. Itu malah disantet. Sama dinosaurus tuh beda-beda. Sewudino doang. Namun waktu itu Gianluigi Buffon ini mungkin belum mengerti sepak bola. Karena dia masih tahun 1982 dan ia masih berusia 4 tahun waktu itu. Masih kecil banget lah ya. Jadi Thomas N'Kono ini awal karirnya dia tuh di Afrika. Oke. Karena N'Kono lahir di Bizangre, Kamerun pada 20 Juli 1956. Oke. Dan Thomas N'Kono mulai bermain sepak bola secara profesional saat berusia 18 tahun. Standar lah ya. Yep. Dia bergabung dengan klub lokal Kenan Yaounde, tidak jauh dari kampung halamannya. Oke. Jadi si Kenan Yaounde itu semacam tempat fotokopi. Bukan. Biasanya ada Canon, Epson. Pelangnya 3 tuh berjejer Canon. Dan sekarang ada yang baru Kak. Apa tuh? Kyocera. Itu lebih murah biasanya. Ya lebih murah daripada Canon. Nah, dan pada masa itu nama Thomas N'Kono mungkin masih terdengar asing bagi banyak orang di luar Afrika. Meskipun dia ini katanya berhasil memenangkan banyak trofi bersama Kenan Yaounde. Mereka ini 5 kali juara Liga Kamerun. Serta memenangkan trofi Liga Champions Afrika pada tahun 1978 dan 80. Jadi udah terkenal lah kalau di benua Afrika sebenarnya. Apalagi dia punya saingan di Kamerunnya. Oke, rival. Ya, Nikon Yaounde. Karena Canon itu pasti saingannya apa Nikon. Terbaru tuh ada Sony Alpha deh kan. Sony Alpha, benar, ada puji film.
Barulah setelah tampil bersama timnas Kamerun di Piala Dunia 1982, sosok Thomas Nkono dikenal banyak orang. Kalau Thomas Djorghi kan kian dikenal waktu dia membawakan lagu Sembako Cinta. Benar, itu hitsnya ya. Hits banget. Ya kita jadi tahu kalau cinta itu ada 9 bahan pokoknya. Selama ini kita nggak tahu. Kita kan tahunya beras, minyak gitu. Terbaik. Jadi Piala Dunia 1982 ini jadi penampilan pertama Kamerun di Piala Dunia. Thomas Nkono tampil di bawah Mister Gawang sekaligus sebagai kapten tim. Hebatnya Kak, mereka sukses mengimbangi lawan-lawan di fase penyisihan, yaitu Peru, Polandia, dan Italia. Dan Thomas Nkono ini cuma kebobolan sekali waktu lawan Italia. Gila. Tapi mereka gagal lolos ke fase berikutnya karena kalah jumlah gol dari Italia yang di akhir kompetisi jadi juara Piala Dunia. Betul. Nah, meski begitu, performa Thomas Nkono ternyata berhasil memukau banyak klub-klub Eropa. Dan dia akhirnya memilih Espanyol di Liga Spanyol dan tentu saja di Liga Spanyol. Iya, Spanyol selama 8 tahun. Sempat gagal waktu lolos ke Piala Dunia 1986, Kamerun akhirnya tampil lagi di Piala Dunia 1990 yang digelar di Italia lagi. Dan Thomas Nkono kembali memimpin rekan-rekannya dan harus langsung menghadapi juara bertahan Argentina. Inilah yang menjadi tonggak penampilannya Nkono dan juga Kamerun ya, yaitu di Piala Dunia 1990. Menariknya Kamerun ini kembali membuat kejutan. Yang tadi Argentina dikalahkan di laga pertama Kak, sebelum menang atas Rumania. Di akhir fase grup, mereka ini sebenarnya kalah 0-4 dari Uni Soviet. Tapi uniknya mereka ini jadi juara grup. Tetap juara grup. Kalah. Hingga saat ini, Kamerun adalah satu-satunya tim yang memuncaki grup di Piala Dunia dengan selisih gol yang negatif. Karena -4 tadi di akhir sekaligus tim Afrika pertama yang lolos ke fase gugur sebelum terhenti di perempat final. Jadi emang penampilan yang sangat memukau banget dari Kamerunnya sendiri Kak. Betul, dan penampilan Thomas Nkono di Piala Dunia 1990 itulah yang menjadi inspirasi bagi Gianluigi Buffon. Waktu itu kan tadi 82 dia masih 4 tahun dan di Piala Dunia ini dia udah berusia 12 tahun. Ia pun memutuskan untuk menjadi penjaga gawang. Padahal dia itu awalnya bermain sebagai gelandang bertahan. Jadi langsung pindah posisi tuh karena terpesona sama Nkono. Itu kalau misalkan dia nontonnya Thomas Djorghi jadi penyanyi dangdut. Dia jadi bahasa nyanyi 9 bahan pokok tapi di Italia. Iya, Italia. Waktu itu ketika kiper Akademi Parma yang mana di bawah Buffon mengalami cedera, Buffon pun akhirnya menawarkan diri sebagai pengganti dan langsung beradaptasi dengan cepat. Hingga akhirnya ya sampai sekarang kita kenal lah dia jadi kiper utama. Benar. Berarti sebelumnya tuh gelandang bertahan. Gara-gara nonton si Nkono, jadi pengen jadi kiper. Keren ya. Buffon pun mengakui kalau penyelamatan spektakuler Thomas Nkono yang membuatnya jatuh cinta di posisi kiper. Buffon mengaku kalau Thomas Nkono adalah pahlawannya. Ia pun menamai anaknya Louis Thomas dari nama Jeremy Thomas. Kenapa jadi idolanya yang di Indonesia? dari nama si Thomas Nkono. Jadi anaknya bahkan dinamain Louis Thomas. Kayak anaknya Harry Potter. Iya dia dinamain idola Snape-nya, Severus-nya diambil. Albus. Sayang padahal harusnya lebih bagus namanya Nkono dong. Jadi Louis Nkono. Kan bagus ya. Kenapa Thomas-nya? Nah, dia akhirnya menjalani debut sebagai kiper Parma di Serie A pada musim 1996. Saat masih berusia 17 tahun 295 hari. Masih muda banget. Thomas Nkono pun merasa tersanjung diidolakan oleh salah seorang kiper terbaik di dunia pada masanya. Gitu. Dan tidak hanya berhasil menginspirasi Gianluigi Buffon, Nkono ini juga telah menjadi idola banyak kiper di Afrika tentu saja. Bahkan kiper yang selalu bermain menggunakan celana panjang itu juga telah soalnya. Iya benar. Atau mungkin panas kalau di Afrika. Makin panas ya. Juga telah melahirkan beberapa kiper ternama dari negaranya. Salah satunya adalah Carlos Kameni ya. Dan kiper hebat lainnya dari Kamerun yang juga pernah membela Espanyol yang mengikuti jejak Nkono pada periode 2004-2012 silam. Ini sebelum saya baca dan bikin naskahnya, saya pikir Carlos Kameni itu adalah kiper Kamerun pertama di Espanyol. Ternyata dia tuh dilatihnya sama Thomas Nkono. Yang legenda lebih dulu. Thomas Nkono pensiun pada 1997. Ya, yang menemukan bakatnya Carlos Kameni itu ketika jadi pelatih kiper timnas Kamerun di Olimpiade 2000 sini. Saat memenangi medali emas sepak bola, Kameni umurnya masih 16 tahun. 4 tahun kemudian ia mengembangkan bakat Kameni di Espanyol hingga menjadi legenda. Jadi emang keren banget ya sih Thomas Nkono. Jadi ini generasi juga menggenerasi kiper hebat. Kiper hebat. Dan mungkin ini juga kan kalau zaman Buffon tuh kan banyak kiper yang seangkatan sama dia lah ya di Italia. Tapi Buffon ini bisa jadi bersinar sendirian karena mungkin idolanya beda sendiri, dari yang lain. Iya, dan mungkin ya kecintaannya sama idolanya itu yang membuat dia jadi lebih baik lagi gitu.
Keren ya Thomas Engkono ya. Itu tadi pembahasan soal Thomas Engkono yang merupakan ternyata menginspirasi seorang legenda. Betul. Gitu. Jadi mana-mana tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.